Ini ayat menarik. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama adatu min adawatil hasr. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Tapi dengan penggunaan innama yang tadi kita katakan adatu min adawatil hasr, pengertiannya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya orang beriman itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara. Artinya jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita sama kita menggontok-gontokan, kita satu sama lainnya saling menjatuhkan, kita satu sama lainnya saudara saling menyerang. Jangan ngaku orang beriman, saudara. Orang beriman wajib mereka bersaudara sesama mereka, saudara. Dan menarik, Allah sebutkan ukuran persaudaraan bukan suku, bukan nasab, saudara, bukan negara, bukan teritorial, bukan darah, tapi ukuran persaudaraan di sini adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dari persaudaraan, saudara, yang Allah deklarasikan di dalam ayat ini bukan berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan bangsa atau negara, tapi berdasarkan iman. Iman, saudara. Selama kita beriman sebagai orang mukmin, saudara, maka kita bersaudara. Apapun nasab kita, apapun silsilah kita, apapun suku bangsa kita, apapun negeri kita, karena persaudaraan Islam lintas teritorial, saudara, lintas suku, lintas budaya. Itulah persaudaraan Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Abdi mah ngartos bahasa Sunda. Ngartosnya setik, usaha saya belum ngajarin sih. Masya Allah. Padahal bahasa Sunda kalau kita ceramah bahasa Sunda enak banget ya. Betul? Betul? Baik, sekarang saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Jadi standar ukuran persaudaraan saya tanya, suku atau bukan? Budaya bukan? Nasab bukan? Silsilah bukan? Negara bukan? Bangsa bukan? Jadi standar ukurannya apa? Standar ukurannya apa? Sekali lagi, apa standar ukurannya? Iman. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam, saudara. Ini sudah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan gak sampai di situ, Nabi memberikan perumpamaan persaudaraan Islam dengan perumpamaan yang luar biasa, saudara. Apa beliau katakan dalam satu hadis lainnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Subhanallah, luar biasa, saudara. Nabi sejak 15 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada umatnya, saudara, bagaimana sih bentuk persaudaraan kita semestinya, saudara. Jangan cuma berteriak bersaudara, 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 tapi pada prakteknya justru kita bermusuhan, saudara. Mari kita lihat apa beliau katakan tadi, masalul mu'minin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Perumpamaannya orang-orang yang beriman, saudara. Perumpamaan masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam pergaulan sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, saudara. Apa kata Nabi? Kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu, bagaikan badan yang satu. Terus Nabi lanjutkan, bagaimana sih badan yang satu itu? Beliau katakan, idastaka minhu udhun, kalau salah satu anggota
tubuh mengeluh karena suatu penderitaan, kalau salah satu anggota badan sakit, saudara, maka tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh badan saudara akan ikut merasakan sakitnya bagian badan tadi, saudara. Sampai-sampai bisahari wal humma, sampai-sampai badan yang lain nggak bisa tidur, meriang gara-gara badannya sakit tadi, saudara. Saya mau tanya, Pak, Bu, saya mau tanya, kalau ada bisul di tangan, udah gede itu bisul, seut luar biasa, biasanya badan meriang nggak? Meriang. Pala pusing nggak? Pusing. Badan meriang, pala pusing, bisa tidur nyenyak? Enggak. Padahal yang sakit apa? Bisul. Sakit tangan, sudah. Yang sakit tangan pala peduli, yang sakit tangan semua badan peduli, saudara. Yang sakit tangan bahkan akal pikiran kita, saudara, ikut peduli. Bagaimana cara mengobati tangan ini? Bawa ke dokter, cari obat, sembuhkan segera. Subhanallah, betapa bersatunya kita punya tubuh. Betul? Betul? Saya mau tanya, badan kita bersatu tidak? Tubuh kita bersatu tidak? Nah, Nabi memberi perumpamaan, mestinya persaudaraan orang beriman begitu, saudara. Kalau ada sebagian umat Islam menderita, yang lain mesti ikut merasakan penderitaannya, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Oh, ada umat Islam yang miskin, yang melarat, saudara, maka orang Islam yang kaya, yang berkemampuan turun, bantu, selamatkan saudaranya dari jurang kemiskinan. Itu persaudaraan Islam, saudara. Allahu Akbar. Betul? Oh. Betul? Tapi kalau ada orang Islam miskin, melarat, yang kaya nggak mau tahu, yang punya duit nggak mau tahu, tapi teriaknya, mari bersaudara, mari bersaudara, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Teriak ngerti bersaudara, buktikan dengan amal nyata, sudah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi persaudaraan Islam itu, saudara, kalau ada saudara kita yang miskin, yang melarat, bantu dong, selamatin dong, saudara. Jangan orang kaya diam, jangan orang kaya pelit, jangan yang punya kemampuan saudara nggak peduli. Persaudaraan Islam wajib satu muslim peduli dengan muslim lainnya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau ada saudara muslim kita, maaf, bodoh, nggak ngerti agama, nggak punya ilmu, nggak bisa baca Quran, saudara, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Sehingga yang punya ilmu, saudara, wajib turun, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari kebodohannya. Itu persaudaraan Islam, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak persaudaraan Islam? Indah tidak persaudaraan Islam? Peduli dong, saudara. Jangan saudara muslimnya bodoh dibiarkan dalam kebodohan. Jangan kalau sudah punya ilmu, saudara, nggak mau dekat lagi dengan umat yang butuh ilmunya. Jangan. Para kiai, para ulama yang punya ilmu wajib turun, ajarkan umat. Ayo ajarkan mereka bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat, saudara. Itulah kewajiban orang yang berilmu sebagai bukti persaudaraan Islam. Betul? Baik, saudara. Bahkan Pak Bu ya, kalau ada orang Islam yang maksiat, dia maksiat, saudara. Saudara, kalau ada muslim yang maksiat, yang judi, yang nenggak minuman keras, saudara, yang melakukan berbagai macam kemungkaran, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita. Jangan kita biarkan, saudara, turun, cegah dia dari kemungkarannya, saudara. Kalau dia berbuat maksiat, berarti dia sedang menuju ke neraka jahanam. Itu saudara kita, jangan dibiarkan, saudara. Nasihati, peringatkan, tarik, cegah dari kemungkarannya, selamatkan dia dari neraka jahanam. Itu Islam. Makanya, saudara, Nabi pernah bersabda, ini hadis menarik, saudara. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Unsur akhaka zaliman au madluman.
Kata Nabi, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au madluman, baik dia zalim atau dia madlum, baik dia yang berbuat jahat atau orang yang dijahati, saudara. Luar biasa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman, tentu kami akan tolong dia kalau dia itu dizolimi, dijahati, ditindas, kami tolong ya Rasulullah. Wa kaifa nansuruhu zaliman, tapi bagaimana cara kita tolong dia kalau dia justru yang zalim, dia yang jahat? Apa jawab Nabi, saudara? Singkat Nabi katakan, tahjuzu an zulmihi fadzalika nasruh, jaga dia dari kezalimannya, itulah cara kau menolongnya. Subhanallah, kira-kira jelas tidak? Wow. Saya tanya sekali lagi, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Persaudaraan Islam bagus tidak? Takbir, sallu ala Nabi. Jadi kalau ada ulama, ada santri, amar ma'ruf nahi mungkar, dia bukan memusuhi orang yang maksiat, bukan, dia memusuhi maksiatnya. Orangnya mau diselamatkan dari maksiat supaya jangan sampai mereka dapat siksa neraka jahanam. Kira-kira sampai sini terang tak terang? Paham semua? Alhamdulillah. Begitu juga saudara, kalau ada saudara kita yang ditindas, dizalimi, dibunuh, saudara, seperti yang terjadi di Uighur, Cina, saudara, seperti yang terjadi, saudara, terhadap saudara-saudara kita di Myanmar, saudara, termasuk muslim-muslim yang ditindas di India, begitu juga tentunya termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang dizolimi oleh Israel. Wajib kita peduli, saudara. Itu mereka yang dibantai di Palestina sana, saudara, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita. Duka mereka harus jadi duka kita, suka mereka suka kita, sedih mereka harus jadi sedih kita, saudara. Nggak boleh diam. Jangan ada orang ngaku Islam di Indonesia nggak peduli dengan Palestina. Udah gitu ada jenderal di Indonesia kumis melintang, saudara. Waktu ditanya wartawan soal Palestina, apa dia jawab? Itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Goblok. Kumis melintang, otak kodok. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya nggak fitnah, saya kumpulkan itu bukti-buktinya semua, saudara. Rekaman wawancaranya, saudara, semua kita kumpulkan. Kok bisa ngaku Islam ngomong Palestina itu urusan orang Arab, itu urusan orang Israel, itu urusan orang lain, itu bukan urusan kita. Kurang ajar. Urusan Palestina adalah urusan umat Islam, urusan Palestina adalah urusan kita semua, betul? Takbir, siap bela Palestina, siap dukung Palestina. Takbir, sallu ala Nabi. Nggak boleh begitu, saudara. Kita lagi sedih, ratusan ribu orang dibantai, saudara. Banyak anak kecil jadi korban, perempuan jadi korban. Ini genosida, genocide. Ini pembantaian, saudara, pembersihan etnis. Ini nggak boleh kita biarkan, saudara. Kita lagi sedih, kita lagi duka. Saudara, ada 5